Artinya kita siap untuk berkoalisi dengan yang pilihan presidennya sama. Nah, pilihan presiden PSI, capresnya sesuai dengan rembuk rakyat atau jajak pendapat yang kami buat itu adalah yang fotonya terpampang di belakang. Gitu kan. Jadi kita nunggu nih siapa yang sama-sama mau mengusung beliau berdua ini, kita siap untuk berkoalisi. Secara nggak langsung, apakah betul menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sebagai capres 2024 maksudnya? Iya. Iya. Kok bisa Anda mendukung Anies Baswedan? Karena yang pertama saya tidak melihat Pak Anies itu beda dengan Pak Jokowi dalam kerja. Jadi banyak program-program yang baik di era Jokowi Ahok itu lanjut dan diselesaikan di era Pak Anies di DKI. Khususnya yang bidang-bidang yang saya tahu ya soal ajar-ajar tata ruang. Banyak terobosan-terobosan yang gagasan awalnya dibangun di era Pak Jokowi Ahok itu sekarang sudah mulai jalan sangat progresif. Nah yang kedua saya kira kita kan sedang milih presiden. Artinya kalau mau rekrut orang aja harus ada tesnya. Yang dites itu kan harus objektif, harus ada rasionalitasnya. Baru nanti dari tes-tes kapasitas, kemampuan kerja, kemampuan bekerja sama, ujung-ujungnya itu dapat 2 besar. Yang kita pilih boleh pakai sentimen. Mana kalau dua-duanya sama baik, mana yang dipilih? Dulu sering serang, kini PSI sanjung kebijakan Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia PSI tiba-tiba memuji kebijakan yang dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sanjungan ini disampaikan oleh anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana, yang mengatakan kalau kebijakan terkait transportasi umum Anies cukup berhasil, yakni mengembangkan integrasi antar moda. Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu dari busway ke Jaklingko, lalu dari busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita mengembangkan terus, ujar William saat diskusi publik di kantor fraksi PSI DPRD DKI. Dikutip dari suara.com Selasa 20 Juni 2023. Yang melanjutkan, integrasi transportasi memang perlu dilakukan demi mengarahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dari pribadi. Dengan itu maka warga bisa lebih nyaman menggunakan karena integrasi transportasi yang semakin mudah. Karena biasanya seorang tidak mau naik transportasi umum karena jarak dia dari transportasi umum terdekat itu cukup jauh, tuturnya. Maka dari itu dia berharap kalau calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya adalah orang yang bisa mengembangkan integrasi transportasi. Kita harus memilih pemimpin yang mengerti masalah Jakarta karena Jakarta ini penuh dengan masalah-masalah kota yang mungkin terus berprogres untuk percepatan, tegasnya. Sekedar info, William Aditya Sarana kerap mengkritik Anies Baswedan saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tahun 2019 lalu dia membuat geger usai mengungkapkan adanya kejanggalan di pengadaan lem Aimbon senilai 82 miliar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang srek lah, itu kan soal hati ya, soal perasaan, soal emosi, soal sentimen boleh. Tapi dalam proses sekarang, saya kira penting banget memeriksa fakta, memeriksa apa yang betul-betul sudah dikerjakan saat berkuasa. Karena kalau cuma retorika, gampang, orang bisa karang-karang. Kan kelihatan dari yang sudah dia kerjakan. Saya melihat Pak Anies memang bekerja, dia mau punya kemampuan, ada leadership-nya juga baik untuk Jakarta. Dan satu-satunya tantangan terkait Jakarta 1 itu kan ada kewenangan yang harus presiden punya. Karena di situ mengatur soal pajak, soal batas kepemilikan atas tanah, itu aturan undang-undang, tidak bisa gubernur yang membuat. Nah dari perspektif itu saya kira cukup ya buat saya untuk mengatakan Pak Anies bisa jadi presiden, dan kalau dia jadi presiden dia akan kerjakan dengan baik, cukup punya keberanian. Pak Anies selama 5 tahun baik-baik aja.
dan semua tahu kinerja Pak Anies, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak bicara, tapi menunjukkan gitu hasil kerjanya Pak Anies itu bisa dirasakan oleh warga setempat, rakyat lainnya juga kalau lagi menuju ke Jakarta merasakan juga tuh. Ya itulah politik gitu ya. Nah, maksudnya begini, Pak Anies itu kan mempunyai gagasan ya, atau mempunyai visi misi yang sangat cemerlang yang bisa diandalkan. Karena Pak Anies itu kan ingin membersihkan negara ini dari korupsi, dari hal-hal yang tidak baik di dalam pemerintahan. Jadi kinerja-kinerja yang kurang baik mungkin kalau Pak Anies jadi presiden itu ya pasti dipilih orang-orang yang berbobot yang baik. Pokoknya Pak Anies itu ingin menjadi perubahan. Dulu sering serang, kini PSI sanjung kebijakan Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia PSI tiba-tiba memuji kebijakan yang dibuat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sanjungan ini disampaikan oleh anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana, yang mengatakan kalau kebijakan terkait transportasi umum Anies cukup berhasil, yakni mengembangkan integrasi antar moda. Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu dari busway ke Jaklingko, lalu dari busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita mengembangkan terus, ujar William saat diskusi publik di kantor fraksi PSI DPRD DKI. Dikutip dari suara.com Selasa 20 Juni 2023. Yang melanjutkan, integrasi transportasi memang perlu dilakukan demi mengarahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dari pribadi. Dengan itu maka warga bisa lebih nyaman menggunakan karena integrasi transportasi yang semakin mudah. Karena biasanya seorang tidak mau naik transportasi umum karena jarak dia dari transportasi umum terdekat itu cukup jauh, tuturnya. Maka dari itu dia berharap kalau calon Gubernur DKI Jakarta selanjutnya adalah orang yang bisa mengembangkan integrasi transportasi. Kita harus memilih pemimpin yang mengerti masalah Jakarta karena Jakarta ini penuh dengan masalah-masalah kota yang mungkin terus berprogres untuk percepatan, tegasnya. Sekedar info, William Aditya Sarana kerap mengkritik Anies Baswedan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2019 lalu dia membuat geger usai mengungkapkan adanya kejanggalan di pengadaan lem Aimbon senilai 82 miliar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.